Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena taufik dan hinayahnya lah sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kata Nabi, siapa yang pandai bersyukur akan diberikan 4 kebaikan. Kebaikan yang pertama itu disebut dengan taufik, yaitu senantiasa diberikan petunjuk. Keistimewaan yang kedua adalah disebut diberikan rahmat, yaitu diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Sedangkan yang ketiga diberikan hinayah, yaitu rezeki yang tidak berbentuk harta, tapi mungkin dapat pasangan yang setia, atau minimal calon pasangan yang setia, atau yang sudah berkeluarga minimal punya anak-anak yang saleh dan salehah, atau bisa jadi dalam bentuk punya sahabat ya yang senantiasa mengingatkan jika kita berbuat salah. Dan yang terakhir adalah jika kita senantiasa bersyukur, kita diberikan yang namanya hidayah, yaitu setiap kita mau belok langsung ada ketukan ingatan dari Tuhan langsung, Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Itulah sebabnya maka setiap orang yang berbicara pertama diwajibkan itu adalah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengucapkan kalimat yang sebelum itu. Sebaliknya jika orang tidak bersyukur, dia mendapatkan satu balasan, yaitu yang namanya dalam bahasa agama itu namanya isti'raj, yaitu rezeki yang diberikan kepada dia, amanah yang diberikan kepada dia, jabatan yang diberikan kepada dia, kesempatan yang diberikan kepada dia, dan tidak mempergunakan amanah dan kesempatan itu dengan baik, justru amanah-amanah itulah, jabatan-jabatan itulah yang membuat dia ke jalan kehinaan. Kalau adik-adik lihat itu di penjara-penjara itu adalah orang-orang yang punya jabatan, orang punya amanah. Oleh karena itu Bapak, adik-adik sekalian, ini Bapak Ibu dapat amanah jadi pegawai, dipegang itu, syukuri. Karena boleh jadi amanah itulah nanti yang membawa ke kebinasaan kalau Anda tidak syukuri. Ini hanya warning pada kita semua, mudah-mudahan track record kita itu bisa lebih baik. Adik sekalian, next. Besar kita sebenarnya ini terdiri dari 2 kamar. Kamar yang pertama adalah diisi oleh yang namanya komisioner. Jadi orang-orang yang dipilih, orang-orang terbaik yang dipilih untuk diberikan amanah sebagai komisioner. Nah, kita di sini di KPU ini disebut dengan pimpinan pusat ya, pimpinan kita di tingkat pusat yang terdiri dari 7 orang. Sedangkan di kamar lain adalah kita semua ini yang punya lambang. Itu orang-orang yang tergabung dalam sekretariat jenderal KPU, mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi kita punya 2 kamar. Jadi oleh karena itu antara komisioner dan sekretariat itu adalah satu mata uang yang dari 2 sisi yang salah satu dia tidak boleh hilang. Makanya kalau masuk di KPU wajib menghormati pimpinan kita di komisioner, dan wajib kita menghormati pimpinan kita di sekretariatan. Mau tidak mau, beda dengan nilai yang lain. Masuk di kamar langsung satu kamar besar, kita tidak, kita ada pesan. Makanya lembaga kita ada sekalian adalah lembaga non struktural. Lembaga kita non struktural. Karena komisioner dalam menjalankan tugas butuh support, maka dibentuklah yang namanya sekretariat jenderal. Next. Jadi kalau kita bicara tentang controlling, itu ada 3, yaitu yang pertama pembinaan. Jadi pembinaan itu bagian dari kontrol. Bentuk pembinaannya itu adalah bentuknya dalam pengendalian
Dasarnya itu adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang disebut dengan Sistem Pengendalian Internal, yaitu pengawasan yang melekat oleh pimpinan terhadap bawahannya. Oleh karena itu pengendalian ini adalah dilaksanakan oleh atasan langsung. Ini nih, supaya adik-adik tahu inspektorat itu dalam struktur berada di mana. Fungsi kontrol yang kedua namanya pengawasan. Nah, kalau pengawasan ini ada 3. Yang pertama adalah pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat itu juga adalah pengawas kontrol kita ini. Jadi kalau nanti ada wartawan, ada LSM yang bertanya, berikan data. Ya, berikan data. Tapi data yang diberikan itu adalah data umum karena bersifat manfaat, tapi SPJSP tidak boleh. Ya, ada batasan itu karena nanti coba kita lihat. Siapa masyarakat yang mengawasi kita? Yaitu media, wartawan, pers, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat. Jadi tokoh masyarakat, tokoh adat ini ada di daerah satker-satker kita yang berada di kabupaten. Itulah pengawas kita. Yang kedua adalah pengawas fungsional yang disebut dengan pemeriksa, yaitu auditor negara yang disebut dengan BPK. Seluruh keuangan yang bersumber dari negara, baik APBN atau APBD, itu wajib diperiksa oleh aparat fungsional yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK ini adalah lembaga yang ditunjuk untuk memeriksa seluruh uang yang beredar di negara kita, termasuk KPU sendiri. Kemudian setelah yang terakhir ada namanya aparat pengawas internal pemerintah, APIP. Jadi aparat pengawas internal pemerintah. Siapa di sini adalah banyak. Yang pertama yang melaksanakan fungsi APIP ini adalah BPKP. Apa tugasnya? Dia adalah melaksanakan pengawasan. Jadi BPK tadi bukan pengawasan, dia pemeriksaan keuangan. Jadi mereka itu adalah pemeriksa. BPKP ini adalah lembaga yang mengawasi keuangan negara yang bersumber dari kebijakan presiden langsung. Jadi BPK ini langsung di bawah presiden. Misalnya ada dana hibah, dana loan, dana pinjaman luar negeri, atau dana-dana strategis lain, termasuk dana-dana yang besar ya, itu maka diperiksa oleh BPKP. Jadi BPKP ini juga adalah APIP, aparat pengawas pemerintah, tapi APIP-nya presiden. Kemudian Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal ini adalah aparat pengawas internal pemerintah yang berada di kementerian. Jadi di kementerian juga ada inspektur, itu namanya Inspektorat Jenderal. Apa yang diawasi adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh kementerian. Jadi siapa yang periksa adalah Inspektur Jenderal. Kemudian di kita ini bukan Inspektur Jenderal, namanya Inspektur Utama, karena itu non struktural. Jadi Inspektur Utama itu adalah mengawasi seluruh uang yang bergerak yang digunakan di KPU. Jadi kita ini adalah APIP-nya KPU, pengawasnya KPU. Kalau di provinsi namanya Inspektorat Provinsi, yaitu APIP-nya Gubernur. Inspektorat Kabupaten, APIP-nya Bupati. Jadi kami semua APIP perlas. Jadi masing-masing. Jadi tidak ada istilah tumpang tindih atau ada kewenangan-kewenangan khusus yang diatur sesuai dengan PP 60 tahun 2008. Jadi posisi kami ini adalah ada di Inspektorat Utama. Sebutan kami ini adalah APIP, aparat pengawas internal pemerintah, yang berada di lembaga namanya Inspektorat Utama di bawah Sekretaris KPU Bapak Bernard Dermawan Satria. Jadi semua yang kami lakukan adalah seizin dan setahu dengan pemberian mandat dari Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu kami ini adalah mata dan telinga Bapak Sekjen, termasuk Ketua KPU. Kemudian yang ketiga, fungsi namanya pemeriksaan. Kalau yang diperiksa, yang diawasi itu adalah pelayanan publik, maka yang memeriksa namanya ombudsman. Jadi kalau ada mal-mal administrasi di rumah sakit, pembuatan KTP dan lembaga-lembaga lain ya,
maka yang mengawasi itu adalah ombudsman, bukan inspektorat. Bisa dipahami ya? Selain inspektorat, ada lembaga lain yang disebut dengan aparat penegak hukum. Inilah yang memeriksa jika ada orang, ada atau lembaga yang melaksanakan kegiatan yang merugikan keuangan negara. Siapa dia? Jaksa, kejaksaan, polisi, kepolisian, dan KPK. Itulah strukturnya. Beginilah terus kontrol dalam lembaga besar negara kita. Kami berada di APIP. Jadi kami ini adalah aparat pengawas internal pemerintah. Apa beda antara APIP dengan BPK? Jadi APIP itu melekat. Jadi APIP melekat pada suatu organisasi, sedangkan BPK dia adalah lembaga kontrol. Jadi dia disebut dengan aparat pengawas fungsional. Hanya nanti kalau ada yang datang BPK kemudian meminta data, belikan, karena memang tugasnya seperti itu. Jangan bilang kami kan punya APIP, tidak boleh, karena masing-masing itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Next. Nah, di inspektorat ini, adik-adik sekalian, sebelum ada BPK, fungsi inspektorat itu adalah watchdog. Watchdog itu adalah anjing penjaga mata dan telinganya, bos. Orang-orang yang tertentu yang membisikkan sesuatu kepada pimpinan jika ada sesuatu terjadi dalam bentuk early warning system atau dalam bentuk whistleblower. Ini dulu berperan ini. Tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara, maka fungsinya diambil sebagian. Jadi dulu itu kalau orang inspektorat itu gagah, besar, ditakuti, ya. Setelah BPK masuk, sebagian kewenangan diberikan ke PK. Jadi khusus pemeriksaan keuangan yang berhak menentukan kerugian negara adalah BPK. Jadi itu pemeriksa BPK. Inspektorat BPKP itu hanya melakukan indikasi adanya kerugian. Hanya digeras. Makanya fungsi watchdog inilah bergeser paradigma pengawasan menjadi inspektorat itu adalah consulting, tempat bertanya, tempat orang memberi fatwa, kemudian tempatnya orang-orang yang dididik untuk membina, kemudian di samping itu dia juga melaksanakan fungsi yang namanya quality assurance. Jadi dulu itu kalau watchdog itu betul-betul pengawasan dan pemeriksaan. Nah, sekarang dalam bentuk consulting dan QE itu beralih menjadi pembinaan. Jadi namanya binwas, pembinaan dan pengawasan. Kalau dulu pengawasan itu 80%, sekarang setelah bergeser paradigma ini menjadi 80% pembinaan, kemudian 20% pengawasan. Oleh karena itu, inspektorat yang ada sekarang, yang ada di depan Anda sekarang adalah mitra, teman yang bisa menunjukkan mana yang salah, mana yang benar. Makanya tidak ada alasan sedikit pun seorang pegawai di luar inspektorat yang mengatakan saya takut dengan inspektorat. Kalau takut dengan BPK boleh, tetapi tidak ada alasan bahwa takut dengan inspektorat. Karena kita satu baju, satu lambang. Cuma memang ada sekalian, dalam prakteknya orang sering berbuat salah. Makanya kami itu biasa kami mengkategorikan ada orang berbuat salah karena dia tidak tahu, pasti resepnya beda. Ada orang berbuat karena sistemnya ikut-ikutan, temannya juga berbuat, itu beda. Ada memang orang yang melakukan kesalahan karena memang dia terbiasa melakukan kesalahan, memang buruk hatinya, ada sifat jeleknya, dalam bahasa dari peraut. Memang orang-orang tertentu memang suka berbuat salah, ada memang orang tertentu itu. Nah, resep untuk A tadi, resep untuk B, resep untuk C itu pasti berbeda. Oleh karena itu pendekatannya berbeda, rekomendasinya berbeda. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu teman-teman nanti yang di biro, jika Anda ragu
terhadap sesuatu, maka tempat bertanya kita yang pertama adalah inspektorat. Makanya kami lewat Kabak ini ada namanya sistem pengaduan ya. Ya, jadi ada juga klinik pengaduan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti khususnya yang pengelola keuangan ingin bertanya tentang apakah ini benar atau salah, tempat bertanya tentu di inspektorat. Kami berkantor di Hayam Muruk, kira-kira dari sini 5 km, dekat. Jalurnya jalur langsung, bisa berkunjung, jalan-jalan ke sana melihat. Ternyata ada mitra kita yang namanya Sektorat berada di luar ya, di Hayam Muruk, jauh di sana. Dan insya Allah kami secara berkala akan mengunjungi setiap biro, karena kami di inspektorat itu ada 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3 masing-masing punya tanggung jawab, punya mitra. Oleh karena itu nanti adik-adik seperti yang ada di biro SDM, tentu mitranya adalah saya. Yang ada di biro Parhumas, mitranya adalah Bu Ayu. Yang ada di Pusdatin atau PKSDM, mitranya ada di Pak Asep. Jadi kami sudah berbagi. Teman-teman yang ada di Sulawesi Barat, mitranya adalah Pak Asep. Teman-teman yang ada di Sulawesi Utara, mitranya adalah saya. Teman-teman yang ada di Jogja, mitranya adalah Bu Ayu. Kita sudah ada wilayah, masing-masing tanggung jawab. Tinggal lihat, saya kira-kira di wilayah mana. Nah, di sana ada memang ruang-ruang tertentu disiapkan jika Bapak Ibu berkunjung. Biasa karena kami punya lembaga memang yang punya klinik khusus, bisa datang ke sana, juga bisa menggunakan dengan aplikasi-aplikasi yang kita siapkan. Silakan nanti Bapak adik-adik sekalian boleh berkunjung, bertanya. Di sana ada teman yang siap membimbing dan memberikan arahan kepada Anda. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan inspektorat dalam pelaksanaan fungsi consulting? Next. Ya, tentu dalam pelaksanaan fungsi consulting kita sedang memberikan bimbingan teknis. Jadi kalau ada aturan-aturan turun, seperti misalnya aturan tentang pelaksanaan SPP, pelaksanaan manajemen risiko, tentu harusnya dilakukan bimbingan teknik, sosialisasi dalam bentuk termasuk dalam bentuk forum group discussion. Boleh juga dalam bentuk desk. Jadi kami siapkan meja, ada datang duduk, apa masalahnya kita tulis. Kemudian dalam pelaksanaan fungsi QE itu adalah kalau dalam bentuk pemantauan, biasa dalam bentuk sistem pengendalian pemerintah, biasa juga ada pendampingan tindak lanjut. Sedangkan dan review itu ada review laporan keuangan, review RKA, review hibah, review PJ, sekalian evaluasi, ada evaluasi sakit, evaluasi kartu kendali, kemudian reformasi birokrasi dan zona integritas. Sedangkan audit adalah audit kinerja, PDTT, investigasi, dan melakukan probity audit. Adik-adik sekalian, cuma memang kami di inspektorat sekarang ini fokus melaksanakan 3 fungsi. Pertama pendampingan, yang kedua review, yang ketiga audit. Nah, yang audit ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena ada perbedaan antara review dengan audit. Kalau tadi kami turun berdasarkan mandat audit melaksanakan pemantauan, maka outputnya adalah kesimpulan hal-hal yang menjadi perhatian. Sedangkan kalau kami turun melakukan review, kesimpulannya adalah hal-hal yang harus dilaksanakan. Ya, sedangkan kalau kami turun review itu adalah namanya rekomendasi. Rekomendasi itu wajib dilaksanakan karena ada reward dan punishment. Makanya karena kami mitra, kami lebih banyak pada review. Ada kami kembangkan namanya sekarang. Kalau dulu kan post audit. Jadi nanti anggaran selesai baru kami turun periksa. Sekarang tidak. Dengan kepemimpinan Pak Irtama sekarang dikembangkan namanya probity audit. Mulai perencanaan kami review, pelaksanaannya kami review, hasilnya kami review, sehingga itu menjadi satu kesatuan, sehingga tidak ada satupun kegiatan-kegiatan yang luput dari pantauan. Itulah yang disebut dengan quality assurance. Kenapa? Kalau kita punya rumah mewah, supaya aman, kita asuransikan. Tapi kalau satker kita punya keinginan untuk maju
asuransinya adalah inspektorat. Jadi penjaminnya adalah inspektorat. Oleh karena itu, kalau ada abu-abu, ada ragu-ragu, silakanlah berkoordinasi dengan. Itulah fungsi yang disebut dengan quality assurance. Itulah reposisi peran dari peran watchdog tadi menjadi consulting dan quality assurance. Mungkin itu adik-adik sekalian, sekarang gambaran umum yang saya sampaikan pada hari ini. Intinya inspektorat hadir untuk membantu seluruh satker dalam pelaksanaan proses penganggaran. Seluruh kebijakan-kebijakan yang pimpinan ambil, kami wajib untuk melakukan pendampingan, review, dan mengamankan apakah uang yang turun itu betul-betul dianggarkan, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau tidak, kami pasti melakukan audit operasional, audit kinerja, audit ketaatan, kalau perlu audit investigasi. Kalau sudah investigasi sudah ada raut di dalam, sudah ada sanksi di dalam. Integritas itu ada di sekalian adalah kumpulan dari 9 sifat baik. Tapi faktor pendukung integritas itu hanya 2, yaitu kejujuran dan etika. Jadi kalau orang sudah jujur, orang sudah beretika, pasti dia memiliki integritas. Kalau dia memiliki integritas, maka pasti dia akan mencapai puncak. Jaga kejujuran, jaga etika. Kita ini berada dalam satu lembaga, yakinkan bahwa kehadiran kita ini adalah tidak mengganggu sistem. Yakinkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dirindukan, yakinkan bahwa kita ini orang-orang yang dicari. Dan itu bisa dilakukan jika kita bisa bekerja dalam tim. Perkuat kompetensi. Yang sudah S2, yang sudah S1 ambil S2, yang sudah S2 ambil S3. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah dalam agama sebenarnya adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Upgrade diri sehingga Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.